Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar pada salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti program Sekdosmart tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, yaitu nama Ilma Satriana Dewi, SPMSI, sebagai salah satu dosen pada jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proses kegiatan belajar mengajar untuk salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen strategi yang diberikan pada jurusan agribisnis, di mana mata kuliah manajemen strategi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa agribisnis pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah manajemen strategi diajarkan pada jurusan agribisnis karena seperti yang kita ketahui dalam konsep atau ilmu agribisnis, untuk mendukung usaha yang dijalankan berdasarkan subsistem agribisnis perlu didukung dengan merumuskan beberapa strategi untuk kemajuan ataupun perkembangan usaha, khususnya pada usaha-usaha pertanian. Mata kuliah manajemen strategi ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian 1 kali pertemuan untuk kegiatan ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali pertemuan untuk kegiatan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah manajemen strategi dapat dideskripsikan bahwasanya mata kuliah ini akan membahas tentang manajemen strategi yang mencakup aspek analisis keputusan dan tindakan perusahaan ataupun suatu usaha untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Dalam pembahasannya, sesuai dengan dinamika lingkungan perusahaan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, maka penting bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi, bahkan revisi langkah-langkah strategi secara berjangka. Melalui sejumlah langkah-langkah perumusan strategi seperti halnya dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Maka ketajaman analisa dan akurasi keputusan yang diambil haruslah berdasar pada kedalaman pemahaman tentang paradigma dan seni dari strategi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini, pembelajaran dan diskusi terhadap kasus-kasus strategi pada suatu usaha merupakan bagian penting dari rangkaian perkuliahan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan beberapa capaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen strategi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategi diharapkan nantinya setelah mahasiswa belajar atau mengikuti perkuliahan pada mata kuliah manajemen strategi, mahasiswa dapat memahami maupun menjelaskan pentingnya yang pertama, yaitu merumuskan formulasi strategi, kemudian menganalisa lingkungan usaha secara internal. Selanjutnya juga mahasiswa dapat memahami pentingnya menganalisis lingkungan usaha secara eksternal, kemudian mengimplementasikan strategi yang telah dirancang. Selanjutnya, melakukan evaluasi yang efektif dan efisien dalam aktivitas usaha atau ekonomi, kemudian memberikan
jujur, disiplin, serta mampu bekerja sama dalam kelompok dan memiliki keterampilan yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Selanjutnya, saya juga akan menyampaikan beberapa bahan kajian untuk mata kuliah manajemen strategi, di antaranya yaitu akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen strategi. Selanjutnya juga nantinya akan membahas penggunaan ataupun manfaat bagi perusahaan yang akan melakukan ataupun menerapkan manajemen strategi. Kemudian juga ada materi yang berkaitan dengan model komprehensif manajemen strategi. Selanjutnya akan dibahas juga materi tentang formulasi strategi, analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, tujuan jangka panjang, perumusan strategi, kemudian implementasi strategi, serta yang terakhir yaitu evaluasi strategi. Bahan pokok kajian yang telah disampaikan tadi juga telah tertera dalam rencana pembelajaran semester atau RTS yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, dan bahan kajian yang telah dituliskan dalam RTS ini juga akan disampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan dengan tujuan mahasiswa nantinya juga dapat mempersiapkan ataupun mempelajari materi yang akan diajarkan pada setiap pertemuannya. Kemudian, bahan kajian yang disampaikan merupakan pokok bahasan utama yang di dalamnya juga terdapat sub pokok kajian atau materi yang nantinya juga akan dibahas dalam 14 kali pertemuan. Untuk kegiatan perkuliahan, karena saat ini masih dilakukan dengan sistem daring, maka untuk kelancaran kegiatan perkuliahan, saya sendiri memanfaatkan beberapa teknologi atau platform yang dapat mendukung kelancaran kegiatan perkuliahan, seperti penggunaan platform Zoom atau Google Meet, yang mana ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan tatap muka secara virtual. Selanjutnya, saya juga menggunakan media WA Group untuk kemudahan berbagi informasi seputar kegiatan perkuliahan. Media lainnya juga digunakan seperti Google Form untuk memberikan kuis kepada mahasiswa apabila nantinya terdapat materi yang sudah diajarkan dan perlu dievaluasi untuk melihat apakah mahasiswa sudah memahami atau sejauh mana kemampuan mahasiswa terhadap materi yang sudah diajarkan. Selain itu juga menggunakan media Google Classroom, di mana media ini digunakan untuk nantinya berbagi materi perkuliahan, kemudian juga untuk membagikan video penjelasan materi perkuliahan. Selain itu juga untuk pemberian tugas terkait materi perkuliahan kepada mahasiswa. Kemudian saya juga menggunakan platform sistem cerdas UIR, yang mana sistem cerdas UIR ini merupakan platform yang disediakan oleh Universitas Islam Riau sendiri. Baiklah, selanjutnya untuk kegiatan perkuliahan pada mata kuliah manajemen strategi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Dalam kegiatan perkuliahan manajemen strategi yang saya ajar, diperlukan adanya interaksi antara mahasiswa dan juga pengajar.
Untuk itu, agar mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan tidak hanya menerima penjelasan materi dari dosen, maka dari itu untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan adalah menggunakan strategi Small Group Discussion atau SGD. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk strategi Small Group Discussion yang saya akan terapkan ini. Nantinya terlebih dahulu akan membentuk beberapa kelompok mahasiswa dalam jumlah kecil. Artinya dalam satu kelompok hanya terdiri dari beberapa mahasiswa saja, dari 2 atau 3 sampai paling banyak 4 orang mahasiswa, yang akan dibagi sebanyak jumlah sub pokok bahasan materi yang akan diajarkan. Kemudian setiap materi ini akan dipresentasikan oleh setiap kelompok di setiap pertemuannya. Misalnya pada pertemuan pertama atau pertemuan kedua, maka nanti untuk kelompok 1 atau untuk kelompok kedua akan menjelaskan materi sesuai dengan pertemuan pada hari tersebut. Selanjutnya, materi ini nantinya akan diambil dari beberapa buku yang telah diberikan, atau juga bisa menambahkan dari sumber-sumber lain seperti dari jurnal maupun dari artikel-artikel di internet yang nantinya untuk menambah pembaruan dari materi yang akan disampaikan. Materi ini akan dibuat dalam format PPT yang nantinya akan dipresentasikan terlebih dahulu oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa. Selanjutnya, setelah mahasiswa mempresentasikan sub pokok materi, maka akan dilakukan sesi tanya jawab terlebih dahulu bagi mahasiswa lainnya yang tidak presentasi pada hari tersebut. Apabila sesi diskusi atau tanya jawab telah selesai dilakukan, maka selanjutnya dari saya sendiri nantinya akan memberikan arahan ataupun menyampaikan beberapa kesimpulan dan poin penting dari materi yang tadi sudah dipresentasikan, sekaligus juga menjawab atau menambahkan kekurangan-kekurangan dari beberapa pertanyaan mahasiswa yang telah ditanyakan kepada mahasiswa yang telah presentasi. Selanjutnya, apabila kegiatan perkuliahan telah selesai dilakukan, maka akan dilanjutkan untuk perkuliahan pada minggu berikutnya. Strategi pembelajaran SGD atau Small Group Discussion ini diterapkan juga dengan tujuan bahwasanya mahasiswa juga bisa mempersiapkan terlebih dahulu materi yang akan diajarkan untuk pertemuan berikutnya, kemudian juga mempersiapkan berbagai pertanyaan yang bisa mereka tanyakan kepada temannya yang akan presentasi, dan juga akan menambah pengetahuan mereka karena bisa saling berbagi opini ataupun pendapat pada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Maka inilah strategi Small Group Discussion yang dianggap paling efektif untuk bisa meningkatkan motivasi ataupun peran aktif mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran atau belajar. Selain kegiatan belajar mengajar, dalam perkuliahan manajemen strategi juga memerlukan penilaian atau asesmen terhadap kemampuan mahasiswa, sekaligus juga sebagai reward atas keberhasilan mahasiswa setelah mengikuti kegiatan perkuliahan pada mata kuliah manajemen strategi. Untuk komponen penilaian untuk mata kuliah manajemen strategi terdiri dari 5 indikator penilaian, diantaranya yang pertama yaitu absensi ataupun kehadiran
dengan persentase penilaian sebesar 10%. Kemudian yang kedua, penilaian juga akan diambil dari tugas dengan bobot persentase sebesar 30%. Selanjutnya juga dari kuis. Kuis ini akan diberikan bobot sebanyak atau sebesar 10%. Sedangkan indikator penilaian yang keempat itu adalah UTS atau ujian tengah semester dengan bobot penilaian sebesar 25%. Dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester atau UAS yang diambil dengan bobot 25%. Sehingga total dari keseluruhan indikator penilaian tadi berjumlah 100%. Selain dari 5 indikator penilaian ini, ada juga keaktifan mahasiswa ataupun attitude mahasiswa selama mengikuti kegiatan perkuliahan juga akan menjadi penilaian tersendiri ataupun menjadi nilai tambah bagi mahasiswa yang bersangkutan. Dengan diketahuinya mahasiswa terkait sistem penilaian ataupun assessment untuk mata kuliah manajemen strategi ini dapat nantinya memotivasi mahasiswa dan juga mempersiapkan diri untuk bisa menghasilkan atau memperoleh nilai yang memuaskan bagi diri mereka. Dan untuk sistem penilaian ini juga telah disampaikan pada mahasiswa pada saat awal pertemuan melalui kontrak perkuliahan, kemudian juga telah disetujui baik antara mahasiswanya dan juga dosen yang mengajar. Dengan strategi pembelajaran yang diterapkan yaitu strategi small group discussion, maka pada kegiatan presentasi mahasiswa yang mana mereka akan mempersiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, dan nantinya PowerPoint ini tentunya juga akan menjadi penilaian yang akan masuk ke dalam poin indikator tugas. Tentunya PowerPoint yang dibuat oleh mahasiswa akan dinilai dari segi isinya atau kontennya, kemudian juga dari kreativitas mahasiswa dalam membuat PowerPoint, atau juga bagaimana cara mahasiswa menyampaikan materi yang diajarkan, dan pemahaman mahasiswa dalam memahami materi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa lainnya. Baiklah, untuk tahapan berikutnya saya akan menampilkan kegiatan atau proses belajar mengajar untuk mata kuliah manajemen strategi yang dapat kita lihat pada video berikut ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti perkuliahan untuk hari ini, dan tidak lupa pula salam beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pada pertemuan hari ini seperti yang sudah disampaikan pada minggu pertama pertemuan perkuliahan terkait dengan rencana pembelajaran semester, materi hari ini yang akan kita bahas itu mengenai tentang beberapa istilah penting dalam manajemen strategi, kemudian nanti juga kita akan membahas perumusan strategi atau formulasi strategi, yang mana nantinya materi ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh para teman-teman kita atau rekan-rekan kita, yaitu
beberapa kelompok ya, ada 2 kelompok hari ini yang akan tampil. Untuk kelompok yang presentasi duluan itu ada Alvando Syahputra dan Miselia. Sudah disiapkan ya PPT-nya ya. Alvando dan Miselia. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, nantinya setelah Alvando dan Miselia menyampaikan materinya, kemudian kita adakan sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi nanti bagi kelompok lain yang ingin bertanya dipersilahkan, dan yang menjawab juga tidak hanya dari Alvando ataupun Miselia, tapi juga mahasiswa yang lain boleh diperkenankan untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban. Setelah nanti dilakukan sesi diskusi atau tanya jawab, saya akan menyimpulkan beberapa poin penting dari materi yang disampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh kelompok lainnya. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung panggil saja untuk Alvando maupun Miselia untuk segera mempresentasikan materinya terkait dengan beberapa istilah penting dalam manajemen strategi. Silakan untuk Alvando dan Miselia ditampilkan PPT-nya. Yang lain nanti juga dipersiapkan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ilma telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan mata kuliah manajemen strategis yang berjudul beberapa istilah penting dalam manajemen strategi. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya yaitu Alvando Syahputra Ginting yang akan membacakan presentasi pertama. Baik, kepada Alvando saya persilahkan. Silakan Alvando. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Alvando Syahputra. Kami dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Istilah Penting dalam Manajemen Strategi. Suaranya mohon diaktifkan, Alvando. Baik. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Itu segala sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan dibanding pesaingnya. Keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang pertama, terus-menerus beradaptasi dengan tren dan kejadian eksternal, mengasah kemampuan, kompetensi, dan sumber daya internal. 2. Efektif memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi. Selanjutnya, strategi. Strategi yaitu tindakan potensial dari manajemen tingkat dan sumber daya perusahaan keseluruhan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, penyusun strategi, yaitu individu yang Suaranya, Alvando. Oke, baik. Selanjutnya, penyusun strategi, yaitu individu yang bertanggung jawab
atas kesuksesan dan kegagalan organisasi, misal Presdir, baru CEO, pemilik, ketua dewan, direksi, komisaris, dekan, dan lain-lain. Persyaratan visi dan misi, yaitu visi ingin menjadi apakah kita, contohnya seperti menjaga mata Anda. Selanjutnya misi, apakah bisnis kita, yaitu contoh seperti Microsoft. Misinya seperti menciptakan software untuk PC yang memberikan kemampuan dan memperkaya orang di tempat kerja, sekolah, dan di rumah. Jadi peluang dan ancaman eksternal or opportunity itu revolusi nirkabel, bioteknologi, pergeseran populasi, kemasan daur ulang, peningkatan persaingan, tragedi nasional, inflasi, perubahan sikap dan nilai dalam bekerja. Oke, selanjutnya kekuatan dan kelemahan internal. Ini kekuatan dan kelemahan internal bersifat relatif, contoh kepemilikan SDM, sumber daya manusia, reputasi, histori, dan kualitas, perputaran, persediaan. Selanjutnya tentang kebijakan. Kebijakan mencakup pedoman, peraturan, dan prosedur sebagai pendukung mencapai tujuan yang ditetapkan, contoh kebijakan anti rokok. Selanjutnya yaitu tujuan tahunan, yaitu target jangka pendek 1 tahun, penting dalam implementasi strategi, terukur, kuantitatif, menantang, realistis, konsisten, memiliki prioritas. Oke. Selanjutnya terakhir itu tujuan jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun, dasar aktivis perencanaan efektif, menciptakan strategi, membantu evaluasi, menekan koordinasi. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi dari kami. Penting untuk manajemen strategi. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu tentang keunggulan kompetitif, ada juga strategi itu sendiri artinya apa, kemudian penyusun strategi, pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, ada juga kekuatan dan kelemahan internal, kebijakan, tujuan tahunan, serta tujuan jangka panjang. Nah, ini istilah penting yang harus diketahui dalam ilmu manajemen strategi, dan tentunya nanti kalau kalian misalnya sudah lulus kuliah, kalian sudah bekerja di suatu usaha ya misalnya, atau bekerja di perusahaan, nah tentunya untuk membuat strategi kalian perlu memahami istilah-istilah ini. Kita lihat yang pertama yaitu tentang keunggulan kompetitif. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya keunggulan kompetitif itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya, karena dalam suatu usaha pasti ada pesaing ya, dan tentunya untuk bisa memenangkan persaingan dengan usaha lain kita harus punya hal yang berbeda ya untuk bisa menjadi unggul. Nah, atau istilah lainnya disebut dengan competitive advantage. Ada juga yang disebut dengan strategi, yaitu tindakan potensial dari manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan keseluruhan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan juga bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baiklah, demikian tadi video
proses belajar mengajar untuk mata kuliah manajemen strategi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.